teknologi paling maju untuk mengubah dunia masa depan. Otoritas Jepang menyebut terahertz sebagai gelombang kehidupan. Ilmuwan Cina menamakannya sebagai cahaya kehidupan. Nah, terahertz telah banyak digunakan dalam teknologi komunikasi, keamanan publik, biomedis, arkeologi, militer, dan identifikasi. Nah, sekarang jaringan satelit saja sudah 5G dan 6G, sekarang sudah 6G bahkan. Nah, keamanan di bandara juga sudah menggunakan terahertz ini, untuk mendeteksi medis juga sudah. Nah, pada tahun 2014, ilmuwan biomedis yang bernama Yang Wenjun telah berhasil menemukan perangkat terahertz pertama di dunia. Ini alatnya seperti ini. Ini pertama kali mahal sekali ya, miliaran. Nah, generasi pertama tahun 2014 bisa dilihat ya. Nah, kemudian setelah 6 tahun penelitian yang rajin, ilmuwan Yang Wenjun tadi, Yang Wenjun ditunjuk sebagai anggota think tank oleh Akademi Ilmu Manajemen Cina untuk profesionalisme dan otoritasnya di industri terahertz. Nah, ini yang paling pokok di dalam kita untuk mengetahui apa sih terahertz itu. Nah, untuk Bapak Ibu dan semuanya mitra, kita harus paham betul tentang 5 feature dari eTeracare ini. Pertama ada penetrasi, kedua aktifkan sel ya, aktivasi, identifikasi, keamanan, dan user friendly. Kita akan bahas satu persatu. Feature ke-1 ya tentang terahertz yaitu penetrasi, memanaskan sumsum tulang dan membersihkan penyumbatan. Frekuensi terahertz mampu menembus tubuh kita dari 20 hingga 30 cm untuk mencapai sumsum tulang, untuk meningkatkan sirkulasi darah, dan meningkatkan suhu tubuh, memperkuat kekebalan, sehingga membantu pemulihan. Artinya, kalau kita ada pemanasan di tulang ini, itu akan bagus untuk tubuh kita, dan itu sudah diramalkan oleh Hippocrates pada zamannya ya, kedokteran Yunani kuno. Jika ada cara untuk memanaskan tulang, maka semua penyakit bisa diobati. Ini luar biasa. Di tempat Semarang sendiri, orang Semarang pasti paham ya, ada yang namanya terapi cakar elang. Ya, itu kalau sakit ke sana digaruk-garuk gitu ya, dicakar-cakar begitu. Sakit memang, kemudian dipanaskan. Pemanasannya pakai apa? Pakai areng. Arang yang dipanaskan itu panas, tangan kita atau kaki kita. Ya, sekarang pakai ikat kompor katanya. Nah, bagaimana kalau untuk yang punggung untuk pemanasan? Susah juga ya. Nah, makanya alat ini setelah dengan terahertz ini luar biasa. Kita sudah ada alat yang lebih praktis, yaitu dengan hanya di blue saja. Nah, ketika suhu tubuh meningkat 1 derajat Celcius, kekebalan kita akan meningkat 5 kali lipat. Tentunya tidak selalu 1 derajat Celcius. Pak, bisa nggak sampai 39? Atau 39 sudah demam, gitu kan? Artinya di 30 derajat Celcius sudah optimal. Ya, 98,6 Fahrenheit atau 30 derajat Celcius. Itu ada ideal untuk tubuh kita. Oke. Terus mengapa sih orang sakit? Tentunya tahapan penyakit dan gejalanya macam-macam ya. Lemah, dingin, basah, gelatin, sepsis, kemacetan, tumor, kanker, dan sebagainya. 9 dari 10 penyakit disebabkan oleh penyumbatan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Artinya, memang semua penyakit diawali dari penyumbatan. Penyumbatan di mana? Di seluruh jaringan tubuh kita. Nah, bagaimana apakah iTera ini sangat manjur? Tentunya pasti iya ya. Nah, blokasi atau nyeri, penyumbatan sirkulasi darah dan adalah penyebab utama rasa sakit peradangan ya. Kita lihat seperti ini, pembuluh darah yang tersumbat di atas ini. Pembuluh darah secara tersumbat, kita lihat. 的血管，这些是脂质斑块毒垢，这个是微血栓，这些毒垢就是心脑血管疾。 的血管，这些是脂质斑块毒垢，这个是。 Ini adalah ada ini ya masalah penyumbatan di jantung, Pak ya? Iya, dari hasil ronsennya. Hasil ronsennya. Apa fotonya? Ada foto ya, USG ya. Ada ini ya masalah penyumbatan di jantung, Pak.
Iya. Bukan Sebelah. panas, jaraknya jauh. Panas. Itu ada Ada sumbatan. sumbatan. Bapak, saya belum di sini sakit nggak? Oke. Enggak kan? Enggak sakit. Enggak sakit, beda. Tapi situ sakit. Ini sumbatan. Panas, Pak. Iya. Ada ini ya. Nah, Albert Einstein sendiri sudah meramalkan ya, future medicine will be the medicine of prevention. Artinya bahwa pengobatan masa depan itu adalah menggunakan pengobatan dengan frekuensi. Nah, alat kita ini luar biasa. Yang pertama tadi pemanasan tulang, yang kedua adalah menggunakan frekuensi. Maka dua hal ini yang digabungkan di dalam alat kita yang namanya e-Theracare. Pemanasan, di mana di situ untuk ke dalam sumsum kita akan bagus. Kemudian adanya frekuensi, di mana sel-sel itu akan digetarkan, sel-sel yang sama frekuensinya ya akan lebih sehat, kemudian yang mati dikeluarkan, kemudian yang lemah dikuatkan. Nah, ini yang luar biasa dari dua hal, dari penemuan Hippocrates dan Albert Einstein digabungkan dalam alat yang namanya e-Theracare. Oke, kemudian yang feature kedua, terakhirnya adalah aktifkan sel. Dengan cara apa? Resonansi. Terakhir berresonansi dengan frekuensi yang sama seperti sel manusia normal, menghasilkan ratusan juta getaran per detik. Bayangkan, menghasilkan ratusan juta getaran per detik. Itu betapa kencengnya ya, artinya rapat sekali gitu kan. Ini adalah kombinasi dari meridian Cina dan teknik psikologi barat. Apa sih itu resonansi? Kalau bergetarnya sama atau tidak? Kalau tidak sama, tentunya dia nggak akan bereaksi seperti ini. Di samping kiri 512 Hz, yang satunya 440. Dia nggak akan bergetar. Ya. Getarannya nggak sama. Bagaimana kalau dengan frekuensi yang sama? Dia akan getar. Nah, ini gambaran alat kita, Citera. Pada saat di flow ke tubuh kita, maka dia akan berresonansi. Oke. Terus feature yang ketiga adalah identifikasi. Energi akan menghilangkan semua sel abnormal atau bermutasi. Jadi yang abnormal itu ya dihilangkan. Organ yang sakit adalah sinyal dari potensi penyakit. Makanya jangan dilanggar ya. Kalau kita sudah sakit, tahu sakit, jangan diteruskan saja. Segera cari masalahnya apa, segera diatasi. Nah, feature keempat yaitu tentang keamanan. Keamanan dalam hal ini adalah radiasi. Kita udah cek radiasinya adalah 0. Kita buktikan di sini ya. Radiasi. 这是辐射检测仪，我们可以看到它现在数值是0。我们先来检测一下电磁炉的辐射。Ya, ini ada 电磁炉双吸水来，它的辐射 dari listrik ya, kompor listrik. 同样，我们用这款辐射检测仪，再来检测一下我们钛合资光波。挑，做2张卡，正常任你挑。好了，啊，照这个不必，照大了。你看，照了几秒钟，照了很长时间，它也是。Kemudian 62 laporan uji klinis dikeluarkan oleh Beijing Institute of Chemical. Nah, terus apa sih fungsi dari alat kita ini? Terutama untuk apa? Paling banyak. Pertama ada peradangan ya. Peradangan itu menempati urutan paling utama. Terus meningkatkan kualitas kesehatan menyeluruh. Tumor ganas, virus, diabetes, otak, kelenjar getah bening, kulit. Jadi ini untuk kulit juga sangat bagus. Ya, untuk vaginitis, ya irigel menstruasi, sakit saat datang bulan, terus neurastenia ya, artinya tentang gangguan di neura. Jadi inilah yang paling sudah direkomendasi untuk penyakit apa saja. Tapi di luar itu masih banyak yang bisa kita manfaatkan tentang produk ini. Itu. Oke, terus feature kelima yang terakhir adalah ramah penggunaan. Mudah menggunakannya. Jadi metode dan langkah-langkah penggunaannya simple. Pertama harus minum air putih dulu, kemudian ada titik-titik limpatik ya, telapak tangan, telapak kaki, lipatan di lutut ini ya, kemudian di
paha dalam, kemudian ketiak, di leher, kemudian di tengkuk di sini, di belakang, di ubun-ubun. Ya, kalau dia punya hipertensi jangan di ubun-ubun. Ya, kemudian untuk yang belakang, kemudian untuk meridian. Setelah itu baru minum. Nah, ini yang sering ditanyakan untuk orang-orang awal. Pak, apakah itu harus urut? Sebenarnya kalau harusnya sih tidak, karena kan ada orang yang langsung ke meridian dan sebagainya. Kalau saya sih lebih cenderung semua dikenain dulu semua, seluruh tubuh. Ya. Selanjutnya mana yang sakit terakhir itu yang diperbanyak, diperlama. Itu akan membantu sekali pada proses penyembuhan. Itu dari pengalaman ya. 德善的家人们，大家现在好。现在由我来跟大家讲解一下仪器的具体操作流程。那么我们先把仪器打开，从手心。Oke. Nah, ini yang perlu diwaspadai atau perlu diketahui oleh yang kita menjalankan memakai alat ini. Apa saja yang tidak boleh ya atau tidak cocok untuk digunakan pada saat apa? Misalnya wanita selama kehamilan atau periode menstruasi. Ya kalau masa kehamilan masih dikhawatirkan tentang janin itu sendiri, kan kita nggak ngerti ya janin itu kekuatan seperti apa. Ini ada suatu kekhawatiran ya. Apakah itu boleh di-blow? Kalau di-blow langsung mungkin tidak. Tetapi bagaimana kalau kita misalnya tangannya sakit atau apa, barangkali nanti itu bisa ya, nanti Pak Ferdianto bisa menjelaskan. Nah, kalau menstruasi pasti. Kalau menstruasi tentunya kalau sedang menstruasi di-blow, apa yang terjadi dia nanti akan lebih tambah banyak lagi keluarnya darah menstruasi. Jadi disarankan untuk tidak blow pada saat menstruasi. Terus penyakit yang akut ya. Jadi misalnya apa namanya? Mah akut dan sebagainya. Artinya yang terlalu sakit gitu ya, akut sekali. Kemudian usus buntu yang mau pecah dan sebagainya jangan di-blow. Ya. Terus menderita kelainan katup jantung bawaan. Pak, apakah menderita penyakit ini nggak boleh blow pakai alat Itera? Bukan tidak boleh, tetapi jangan di wilayah itu yang di-blow. Ya. Kemudian tubuh seorang dipasang dengan bingkai logam atau perangkat elektromagnetik ya. Dikhawatirkan kan terjadi panas ya karena ada logam. Nah, ini tidak disarankan. Kemudian untuk luka terbuka juga ya, patah tulang yang disebabkan oleh kekuatan atau benturan dan sebagainya. Nah, ini betulkan dulu tulangnya, ya. Yang luka jangan sampai ada darah itu keluar dulu. Ya kalau sudah, baru kalau sudah memang tidak ada darah lagi, baru boleh tutup. Nah, ngeblow untuk yang daerah seperti itu gunakan yang nomor 1 atau nomor 2. Nomor 2 saja yang lebih pelan. Itu untuk keamanan kita. Oke. Selanjutnya adalah orang kuno itu setelah lahir, tua, meninggal kan gitu kan. Kalau orang modern tentunya setelah lahir, ada penuaan, sakit dulu, baru meninggal. Nah, kenapa orang dulu kok nggak pada sakit? Ya, tentunya di situ belum ada polusinya yang belum banyak seperti sekarang ini. Itu wajar lah ya. Kalau yang sekarang ini dari polusi juga, dari makanan, minuman, yang sehari-hari kita konsumsi, itu semuanya ada sumber penyakit kita. Kalau nggak kita bersihkan tiap hari, apa yang terjadi? Ya tentunya akan menimbulkan penyakit itu sendiri. Ya. Kemudian tidak pernah melanggar hukum tapi dihukum mati. Ini ada ya laporan WHO ya. Jadi pada tahun 2019 74% kematian global disebabkan oleh penyakit tidak menular. Bayangkan, penyakit tidak menular. Ini 74% kematian. Ya, seperti apa saja? Penyakit jantung iskemik ya, demensia, kanker trakea, kanker bronkial, kanker paru-paru, penyakit paru, infeksi saluran pernapasan bawah, kanker perut besar, penyakit ginjal, penyakit jantung, diabetes, dan sebagainya. Ya, ini sumber dari WHO, estimasi kesehatan global. Nah, seorang miliarder seperti super ya, berusia 50 tahun dengan aset 200 miliar RMB, meninggal karena penyakit modern. Nah, dia apapun uangnya banyak, tetapi kesehatan itu nggak bisa dibeli dengan uang. Kalau badan kita, sel-sel kita udah rusak, apa yang terjadi, dan itu nggak bisa disembuhkan, ya tinggal menunggu aja waktunya. Oke. Nah, testimoni tentang Itera Care di dunia seperti ini ya, untuk kecantikan.
Kemudian juga untuk kantong mata menjadi lebih kecil, kulit lebih kencang. Kalau lebih kencang kulit memang pasti ya, karena banyak sekali testimoni yang sudah menggunakan ini, setelah menggunakan Itera ini beberapa hari kulitnya sudah sangat kencang. Terus wajah yang bentuk O ke bentuk P beberapa menit. Tentunya di sini tidak bim-salabim ya, harus rutin. Oke. Terus keriput mata 20 menit, perbandingannya bisa dilihat di sini. Oke, sebelum terapi kulit wajah kendor, nah setelah 15 menit sudah kelihatan kencang. Nah, ini di kerutan-kerutan di samping kanan kiri mata kita juga bisa akan menghilang. Kemudian untuk yang terapi perut ini ya, yang tentunya ini tidak semua orang bisa ya, tetapi perlu ketelatenan, ketekunan, karena saya sendiri sudah merasakan ya, saya menggunakan Itera ini selama 6 bulan ini turun 6 kilo ya. Ya tentunya makanan harus dijaga, karbohidrat harus dikurangi. Ya, jadi makannya yang sedikit aja lah nasinya ya, lauknya yang banyak gitu aja. Oke, terus kesaksian tentang varises. Varises bisa jadi tentang varises. Kemudian ini adalah tidak dapat bicara selama 2 tahun. Setelah 20 menit terapi dia bisa bicara. Ini memang suatu mukjizat ya menurut saya, karena alat ini luar biasa. Dia memperbaiki sel dengan cepat dengan frekuensi terakhirnya itu sendiri. Ya. Kemudian untuk psoriasis, jadi untuk autoimun dari kulit ya, jadi seperti ini rusak. Ini banyak sekali yang sudah sembuh ya. Kalau sebelum terapi tidak bisa meraih jarinya, itu gampang kalau yang seperti ini. Iya, ini跟你的手，对，你之前是不是就是没有办法去抓的前？ Kemudian ini untuk sakit perut hilang setelah sudah mulai terapi, terus membeli dan sebagainya. Anak kecil boleh. Anak kecil tidak ada masalah ya, pakai ukuran yang paling rendah nomor 2. Untuk janda, kemudian yang tidak sehat, seperti aja. Ini luar biasa alat kita. Nah ini Bu yang jadi hati-hati Bu ya penggunaannya. Jadi bawa tongkat, kita akan pulang tidak lupa kalau kita bawa tongkat. Nah, ini juga untuk ini bergerak naik turun untuk sholat ya susah sebelumnya. Kemudian terapi ini rutin, alhamdulillah sudah bisa sholat dengan sempurna. Oke, nah ini akan saya sampaikan yang saya tangani sendiri, yaitu bagaimana mungkin eksim 7 tahun kita terapi dalam 1 hari sembuh. Dalam arti sembuh itu bukan langsung 100% ya, artinya 95% boleh saya katakan langsung kering. Ya, keesokan harinya udah kering, kemudian tinggal perawatan saja. Betapa kalau misalnya Bapak Ibu di sini ada yang eksim, boleh dicoba. Ya. Kuncinya dari ini semua adalah minum air aktif. Sekali lagi, kunci dari kesembuhan kita melalui Itera ini adalah kombinasi dari air aktif yang kita konsumsi, kita minum sebelum dan sesudah kita terapi. Nah, apa itu air aktif? Nanti kita akan lihatkan betul nggak air aktif ini bisa membantu kesehatan kita. Ya. Kemudian ini tangan kiri tidak bisa digerakkan leluasa. Seketika hanya beberapa menit dia sudah merasakan sudah bisa digerakkan. Oke. Ya, udah berapa lama? Ya mungkin kurang dari 1 tahun lah. Oh, 1 tahun. Oke. Sekarang langsung lagi terapi gerakan. sudah enak semua. Terapi dicoba terapi. Kebetulan saya sendiri yang terapi, jadi saya praktis tahu prosesnya dia. Sakit sedikit tapi sudah bisa lekuk ya. Oke. Menit nggak alatnya? Kemudian dia pada saat bangun, kapan? Ya, dulu nggak bisa seperti ini. Alhamdulillah. Dalam 1 kali terapi sudah bisa merasakan. Bukan aneh, memang alatnya yang luar biasa. Oke. Kiri itu melingkar ke yang coba sendiri. Nah, rasakan coba. Mata biasa. terpejam. Nadinya nolehnya ya segitu toh.
Nah, setelah terapi sekarang sudah bisa full. Ya, full. Jadi dia Luar sudah biasa. hanya 1 kali terapi, nggak ada 1 jam ya, baru setengah jam lah. Dia sudah merasa nikmat sekali. Nah, kehebatan Itera Care yang luar biasa. Oke. Terus ini kalau menurut saya sih suatu mukjizat ya. Ibu ini sudah menderita pendengaran, dia sudah menggunakan alat pendengar selama 18 tahun. Datang ke Stokes, ke Ruko, kita terapi, hanya dalam waktu 18 menit sudah bisa mendengar 95% dia katakan bisa mendengar. Nah, menterapi telinga. Jadi ini air aktif baru kita masukkan dulu. Yang kiri. Nah, yang merasakan langsung enak telinga ini lagi masukin air aktif. Yang kiri dimasukin. Dengar. Saya ngomong dengar? Belum ya, oke. Tapi paling tidak sudah merasa enak ya. Tapi kalau di sini agak enak. Tadi kalau Mbak Tini bicara sini agak tenang kan? Oke. Ya. Itu belum di Itera loh Bu, baru dengan air loh. Nah, kemudian kita pakai Itera, saya sudah merasakan hasil yang luar biasa. Dalam 18 menit ya Bu ya. Pakai alat dengar itu berapa tahun? 18 tahun. Ini ya. Jadi ini waktu kita bicara sudah dia normal. 18 tahun. Tadi di terapi nggak ada, jadi 18 tahun hilang dalam 18 menit ya Bu ya. Iya, tadi kan udah hilang tuh 18 menit udah denger. Ya. 2004 ya, 18 tahun. Mau dipakai apa enggak ini alatnya? Nggak mau lah. Yang luar biasa ya. Bisa mendengar dengan sempurna kok. Ya, terus sudah kerasa kan? Oke. Nah, ini yang signifikan lagi nih yang saya sampaikan. Sebelumnya belum ada yang membaca. Betapa luar biasanya air aktif. Bagaimana kita bisa menggunakan alat ini di luar daripada untuk kegiatan tubuh. Air aktif kita bisa ciptakan dengan meng-flow air dalam bak. Kalau misalnya punya bathtub lebih bagus ya untuk berendam, itu bisa menghilangkan aura negatif di orang tersebut. Apa itu aura negatif? Bisa dirasakan sendiri lah. Bagaimana kalau orang aura negatif itu hawanya bagaimana, dan sebagainya. Itu berendam aja di situ, itu akan terbantu kesehatannya. Nah, ini saya jelaskan dari sisi lain untuk terapi air terahes, menggunakan air terahes ya dari alat terahes ini. Ya. Nah, air ini pun bisa digunakan untuk menyiram tanaman, kemudian bersih, artinya untuk sayuran juga nanti biar di fresh gitu ya, pakai air aktif. Dulu waktu belum ada Itera, saya harus menggunakan untuk terapi seseorang di bathtub itu harus menggunakan air tertentu mana bisa 5 dus, sedangkan harganya lumayan air itu. Nah, itu memang betul-betul bisa menghilangkan aura negatif atau orang stres sekalipun. Pengalaman saya banyak di sana. Nanti bisa chat ya apa yang bisa ditanyakan, nanti saya akan menjawab. Oke, ini tes energi air. Jadi kekuncinya itu ada di air itu sendiri. Ini pada saat dokter kita ada di Semarang ya, apa itu air aktif? Alat kita itu bisa menciptakan air aktif itu sendiri. Hari ini saya akan demonstrasikan kalau alat sama kita tuangkan di 3 gelas. Sorry. Oh. Oke. Bentar. Lihat nggak ya? Bisa ya, lihat nanti terjadi perubahan frekuensi. Ya. Sama dengan gelas yang tengah sama dengan gelas air yang di pinggir. Sekarang akan dilakukan blow terhadap. Setelah itu di blow. Ya, ini yang setelah di blow, yang sebelahnya ya prakteknya tidak. Nah,
ini ada acara di BPP Semarang ya. Itu di Jogja lebih signifikan lagi. Oke, sekarang kita akan blow 1 menit aja. Airnya jangan keluar. Blow ya. Jaraknya diatur. Nggak ada energinya. Kenapa saya harus sampaikan tentang ini? Karena kunci dari penyembuhan dengan alat Vitera ini justru dari air aktifnya ini. Membantu sekali. Makanya saya harus sampaikan hal ini ke mitra-mitra semuanya, supaya jangan lupa untuk sebelum kita terapi harus minum air istirahat sini. Nah, ini coba ada yang mencoba untuk menggunakan alat yang terlihat pakai. Saya penasaran apakah dia bisa menggunakan. Ternyata tidak semua orang bisa menggunakan. Ya. Yang penting bisa goyang dulu. Lu diam aja. Nggak usah Bisa. mikir apa-apa, pokoknya diam aja. Ini namanya alat biotensor ya. Bisa nanti search di Google atau cari. Dia bersinergi, dia bisa mengacaukan. Jadi tidak boleh ada pikiran apa-apa, kosong. Hanya pegang aja, udah. Nggak bisa dia. Dokter gini-gini ya. Pikirannya dokternya, padahal enggak. Kalau ibu sudah bersinergi dengan alat ini, dia akan goyang sendiri. Nah, oke, sekarang kita lihat. Setelah dilakukan blow, apa yang terjadi? Frekuensinya sama atau tidak? Ya, frekuensinya beda. Ternyata terjadi Perubahan. Terjadi perubahan. Saya pindah lagi yang ini. Frekuensinya bagaimana? Sama. Oke. Naik ke atas. Coba yang ini sama nggak? Enggak. Ini ada energinya nggak? Nehi. Ya. Ini ada energinya nggak? Nehi. Ini energinya piye? Yes. Ya. Itulah air terahet. Ada satu kemasan yang sudah ada energinya ya. Tidak ada energi, dia akan kanan kiri. Ini sama, tetapi sudah di blue sebelumnya. Itu energinya ada. Jadi selama itu tertutup, energi air terahet itu akan tetap ada. Dia tidak terjadi oksidasi karena tertutup, itu nggak akan terjadi oksidasi dan dia akan mempertahankan energinya. Oke. Kalau sama, mantuk-mantuk ya. Kalau dia nggak sama, dia akan kanan kiri. Ya. Oke. Nah, sekarang saya akan jelaskan untuk terapi klasik yang baru. Karena ternyata di lapangan banyak yang tanya, Pak, saya nomor 1 kok listrik langsung jeblek. Ternyata, ini Bapak Ibu bisa cek nanti, saya punya alat tes untuk pemakaian watt. Ternyata nomor 1 sekarang ini terlalu bising dia. Ada di 500 watt. Makanya yang 450 pasti jeblek. Ya. Padahal yang dulu nomor 1 hanya 250. Kenceng anget gitu kan. Nah, sekarang itu kencengnya pakai sekali, kenceng sekali dan anget, tapi wattnya gede. Dulu nomor 2 itu dulu itu 125, pelan anget. Sekarang nomor 2 itu 250. Juga masih pelan anget tapi cenderung agak panas. Ya nanti yang sudah pakai yang baru-baru boleh nanti dicek. Terus blue nomor 3 500 watt. Kenceng panas. Nah, kalau yang blue nomor 3 sekarang itu lebih smooth. Wattnya sama dengan nomor 2 tapi sedang panas. Kalau saya suka yang nomor 3 ini karena tidak terlalu kencang tapi panasnya bisa kita rasakan. Nah, kelemahannya ini bukan kelemahan ya, atau mungkin sudah ada dimodif. Pointernya warna biru lebih redup. Dan ini nggak tahu nih apakah ini bentuk seperti itu. Vitera sekarang berubah tempatnya. Ini tempatnya di dalamnya memang lebih gampang karena kabelnya sudah ada di samping. Letak dari kabel ada di samping. Iya. Tidak seperti yang sebelumnya. Oke, ini penggunaan seluruh dunia ya.
seperti ini, kemudian aktivitas bisnisnya seperti ini juga, ya. Terakhir demo air energi dengan alat yang dari ini agak susah ya. Kalau kita menggunakan yang tadi dari Dr. Yusak lebih gampang ya, dengan biotensor. This water contains no energy at all. Oke, sementara itu Pres International Mission Perhatikan Hidup Menjaga Kesehatan. Inilah dewan direksinya, direkturnya Pres Internasional, grup presidennya Dr. Stephen Lay, grup vice presidennya ada Dr. Jimmy Chong, dan grup general manager adalah Jesse Tan. Ini kantornya di sana, di KL, dan kita sudah ada di 50 negara. Luar biasa bisnis kita, ya. Selamat dan sukses. Terima kasih. Oke, sementara untuk materi yang disampaikan malam ini, mungkin ada pertanyaan sebelum ke Dr. Ferdian sudah siap ya, Pak Ferdianto? Siap. Silakan waktu yang bagi yang Bapak Ibu yang mau menanyakan tentang kesehatan atau bahkan tentang produk, kami bisa bantu. Oke, saya lihat dulu chatnya ya Pak Ferdianto ya. Hostnya bisa Bu Herni tolong pindahin ke Pak Sugiarto. Sorry. Oke. Salah penempatan. Oh, salah penempatan. Sorry. Ya, saya Pak, boleh tanya Pak. Ya, boleh. Ya, boleh. Saya Herni Pak. Salam kenal Pak. Saya baru 2 hari. Saya memang tadinya jatuh begitu, ada bengkak di daerah sekitar pantat, sedikit lagi kena tulang ekor. Tapi setelah diterapi 2 hari, saya sudah bisa duduk lagi enak gitu Pak. Ya. Yang saya tanyakan, kemudian saya beli alat itu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana maintenance alat itu? Jadi apakah sinarnya itu nanti yang blue light itu bisa habis? Ya, bisa habis enggak? Berapa lama habisnya? Bagaimana supaya alat itu bisa blue light-nya masih tetap sama? Terus gitu, apakah kapasitasnya makin menurun semakin lama semakin sering kita pakai blue light itu? Nah, supaya tidak berkurang kapasitasnya, bagaimana caranya gitu Pak? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik. Saya bantu jawab dulu ya Pak Ferdi. Ya, itu hostnya boleh ibunya tolong pindahin Bu. Hostnya, saya tadi mau pencet ke Bu Pak Sugiarto, tiba-tiba ibu muncul. Jadi hostnya masuk ke ibu. Tolong dipindahkan dulu Bu. Dari ibu yang bisa ya memindahkan Pak. Ya, dari Ibu Herni. Tolong Bu. Hostnya pindah ke Pak Sugiarto. Atau saya bantu jawab dulu ya, Bu Herniwati ya. Oke, jadi gini sebetulnya untuk masalah sinar birunya itu ada sebagai pointer saja sebenarnya. Jadi kerja alat kita ini ada 2 hal tadi saya sudah sampaikan, yaitu pemanasan tulang, yaitu dengan menggunakan blue yang dipancarkan oleh alat itu sendiri. Nah, bukan di blue light-nya. Jadi kita edukasinya seperti itu. Blue light itu hanya mengarahkan pointer di titik mana sih yang kita sentor, kita blow. Tepatnya di mana. Jadi fungsinya utama itu justru ada 2 hal yang tadi kita sampaikan, pemanasan dan gelombang terahertz. Gitu ya Bu ya. Oh iya. Ya, betul. Makasih Pak. Pemakaian alat sendiri kan kita sudah ada itu 2000 jam pemakaian. Ya, 2000 jam. Ya, pemakaian. Kalau itu sehari 4 jam bisa diganti, dibagi aja, berarti berapa itu? 500 500 hari. 1 tahun lebih. Udah angka penurunannya untuk suatu alat ya sudah cucuk lah ya kalau orang Semarang bilang itu ya. Oke. Tidak bisa ada alatnya misalnya spare part-nya untuk tetap bisa dipakai terus, tidak hanya sampai 2 tahun misalnya harus selesai bisa. begitu. Nanti dari perusahaan itu seandainya kalau masih 1 tahun rusak karena pemakaian itu bisa diganti, ada warranty-nya 1 tahun ya. Tapi kalau begitu sudah rusak misalnya jatuh, pecah, itu kan ada kristal di depannya. Nah itu nanti ada pengganti, ada berapa itu ada di kantor sudah ada untuk spare part-nya ada Bu. Tapi selama pemakaian dalam 1 tahun diganti oleh perusahaan. Gitu. Tapi dalam 1 tahun itu bisakah menurun Pak kapasitas untuk tadi frekuensinya dan getarannya itu bisa berkurang tidak kalau semakin lama begitu? Begini, secara prinsip kita kan ini memang baru ya Bu ya. Jadi kalau penurunan secara terukurnya kita belum tahu.
Tetapi paling tidak apa yang saya sendiri sudah 6 bulan ya, hampir 6 bulan. Kita merasakan alatnya masih oke kok. Artinya masih bagus gitu loh. Kita berpikirnya simpel aja lah. Kalau kita sudah menggunakan ini bagus, insya Allah nanti juga akan bagus gitu aja. Jadi apalagi maunya punya alat yang bagus ini awet gitu loh Pak, kan untuk kesehatan sekeluarga. Betul. Gitu. Sama namanya elektronik kan tidak ada yang abadi ya Bu ya. Pasti ada masanya. Itu yang perlu kita ketahui ya. Itu ya Bu Sami ya. Oke, terima kasih. Pak Sami, terima kasih. Terima kasih Ibu. Silakan Pak Sami yang mau tanya resen ya. Boleh Pak Sami Kotambuan. Ya Pak. Boleh di videonya. Pak, bisa dinyalakan? Ya. Saya nggak bisa videonya tampil karena takut internetnya jatuh, Pak. Oke. Silakan. Dari mana, Pak? Baik, saya dari Jakarta. Oke. Gimana Pak Sami? Ya, saya mau tanya. Yang pertama tadi kan saya lihat air untuk bak mandi bisa di blow. Oke, ya. Oke, baik. Itu bisa tahan berapa jam itu airnya? Setelah di blow? Ini. Itu kan eksperimen ya. Kalau saya sih kan karena dulu menggunakan air aktif dari air yang memang pabrikan ya, itu kan mahal Pak. Untuk terapi bagus. Nah, kita hanya berpikir simpel. Teraker ini bisa membuat air aktif. Air aktif adalah air yang volume besar dari kecil, dia seragam, gampang masuk dalam tubuh kita. Bagaimana dengan di bak? Kok mau digunakan seperti itu? Ingat, kita menciptakan air ini menjadi air aktifnya. Ya, air aktif ini kalau pemakaian di bak otomatis lah Pak, kita berharap satu bak itu selesai hari itu juga, jam itu juga selesai kan gitu. Kita nggak pernah berpikir karena gini, kalau sudah terbuka otomatis terjadi oksidasi. Kalau terjadi oksidasi dia akan menjadi molekulnya akan biasa lagi. Makanya pada saat kita terbuka ya paling tidak sekian jam atau 2 jam atau berapa nanti Pak Ferdi bisa nambahkan itu akan efektif gitu. Jadi beda nanti Bapak Ibu bisa rasakan pada saat memblow atau kita mandi dengan air yang hasil blow sama tidak beda. Saya sudah rasakan itu. Kemudian satu hal lagi, kalau biasanya bak mandi itu kan gampang lumut ya, Itu nanti pada saat kita blow, ya saya kalau ngeblowannya itu nggak ada hanya 1/4 bibit ya, itu saya 5 menit gitu, itu nggak gampang lumutan. Saya berpikirnya gini, kenapa kok enggak? Berarti kan molekulnya menjadi lebih kecil kan? Logikanya saya seperti itu aja. Tapi yang kita rasakan mandi dengan ini seger Pak, lebih enak. Gitu ya Pak Sami ya. Oke? Ya. Cukup? Langsung habis kalau begitu airnya langsung dipakai habis mandi ya. Ya. Tapi nggak usah pun dibuang Pak. Ya biarkan aja Bapak mandi misalnya masih separuh, ya besok mau tambah lagi ya disentor lagi gitu aja. Simpel Pak. Di blow lagi bisa ya? Iya. Bisa di blow lagi. Yang kedua saya mau tanya, apakah air yang sudah di blow ini untuk minum bisa dipakai air minum sehari-hari? Jadi bisa buat makan, langsung minum, pakai air yang sudah di blow. Dan boleh, bisa buat minum obat? Boleh, semuanya boleh. Ya, selama itu minum masih obat tertutup, bisa? Sangat bisa, bahkan bagus Pak. Sangat bagus. Bukan hanya bagus, tapi sangat bagus. Karena dia akan gampang terserap di dalam tubuh kita. Ya, selama nggak terbuka, tertutup. Bapak kalau sudah di blow, taruh aja di botol yang tertutup Pak. Itu energinya ada. Tadi sudah saya sampaikan video di mana ada air biasa kita blow tertutup, itu energinya masih ada. Ya. Oke. Sementara gitu Pak Sami ya, resenya terima bisa kasih. dimatikan. Terima kasih Pak. Surya. Terima kasih. Setelah ini saya akan baca yang di chat ya. Silakan Pak Surya. Mungkin ada tambahan Pak Ferdianto. Halo. 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 Ya, Pak Surya. Ya. Silakan. Selamat malam. Selamat malam Pak Sur. Saya nggak bisa buka video ya. Nggak apa-apa. Ya, gimana? Apa yang bisa bantu? Saya mohon itu yang ada dokter dari perusahaannya itu apa bisa menghubungi saya. Saya ya dokter. Ingin konsultasi tentang teori alatnya itu. Jadi dokter Kuala Lumpur itu ada nggak yang head office? Atau lewat dokter Ferdianto aja nanti. Ya. Tolong. Pak Ferdianto bisa bantu jawab? Pak Ferdi? Ya. Bapak
Ada di dalam grup enggak? Pak Surya ada di dalam grup enggak, Pak? Enggak. Oh iya, ada di dalam grup Pak Adi. Tapi saya belum beli. Karena saya dokter. Saya perlu tanya-tanya dulu. Ada info Pak Ferdi? Ya mungkin Pak Sugiarto bisa kasih lah nomor handphone saya ya. Oke, Pak Surya nanti bisa tulis di ini ya Pak, nomor handphone Bapak ya di kolom chat ya Pak ya. Nanti bisa kami bantu. Oke Pak Surya. Baik, ada lagi. Saya ke kolom chat dulu ya. Ada yang tanya. Terima kasih. Every night I have to wait. Ini tolong di-mute. Hostnya siapa ini? Hostnya siapa? Tolong di-mute dulu, itu bocor semua itu. Cara rapi kali dia. Hostnya siapa ya? Hostnya Pak Sugiarto, udah dikembalikan. Udah dikembalikan. Oke. Siapa nih yang nyala? Pas yang livernya difotoin tuh. Bu Titin, Pak, Bu Titin Suwarni tuh. Bu Titin moodnya, Bu Titin. KLM. Titin Suwarni, tolong di-mute. Atau kembalikan ke saya deh. Pak Ferdi ya? Ya, suaranya kok nggak ada tanya. Sebentar Ibu. Benar-benar deh. Emang dari sononya. Tuh WA tuh yang Pak Ferdi, host ya. Oke. Ya, ini saya kan. Silakan yang mau tanya ini. Halo Pak. Ya. Ya, saya Bu Rini Pak dari Parwi Sidoarjo. Dari Sidoarjo? Ya, ini anak saya kan punya keloid kecil-kecil. Keloid kecil-kecil, ya. Ya. Apakah itu bisa juga diterapi ya Pak ya? Ini kan saya sudah punya alatnya. Ini saya coba, cuma memang kurang konsisten ya. Kurang mungkin 2 hari. Nanti anak saya kan pas nggak di rumah, jadi nggak tak ini lagi. Nah itu mulai kayak ada dia kayak pecah luka kecil gitu loh. Ya terus habis itu kering. Memang ada perubahan tapi memang belum maksimal. Apakah seperti itu memang bisa hilang total atau gimana ya Pak ya? Baik. Pak Ferdi bisa dibantu jawab ya Pak. Keloidnya banyak soalnya di kanan lengan kanan, lengan kiri sama dada ini. Jadi mungkin sekitar satu tangan itu bisa 18 keloid ya, tapi kecil-kecil gitu. Oke Ibu. Biar Pak Ferdi ya yang bisa bantu. Ya, makasih Pak. Ya Pak Dokter. Ya, Bu. Jadi keloid itu Ibu blow aja anaknya itu di belakang Bu, di tulang punggung, meridian yang disebut ya meridian belakang ya. Terus Ibu boleh blow kalau anak kecil itu boleh dilewatkan limfatik nggak masalah. Boleh blow di daerah mana ada keloidnya. Jadi Ibu harus teratur dan rajin ya. Jangan bolong-bolong terapinya, hasilnya juga kurang baik, kurang maksimal. Jadi usahakan terapinya itu teratur setiap hari, kalau sehari sekali atau 2 kali ya dilakukan secara teratur. Sebaiknya sesudah mandi baru dilakukan terapi. Sebab kalau sesudah terapi 4 jam tidak boleh mandi. Gitu. Kemudian kalau untuk blow seperti penyakit kulit ya pada anak-anak atau orang tua atau sebaiknya tidak perlu pakai volume panas. Cukup volume 1 ya atau 2 sudah. Nomor 2. Ya. Sekarang yang nomor 1 keras Pak Ferdi. Ya, nomor 1 atau yang 2 nomor kan 2 toh. Kita nggak butuh panasnya. Ya. Pun kita butuh gelombang terakhirnya itu supaya regenerasi sel itu bisa terjadi. Biasanya regenerasi sel pada kulit itu 4 minggu, Bu. Jadi kalau belum 4 minggu ya. Hasilnya Jadi Ibu bisa melihat hasilnya udah ada, namun kok belum maksimal karena memang belum maksimal betul 4 minggu baru bisa regenerasi selnya maksimal. Oh gitu ya Pak. Terus kemudian mohon maaf untuk
satu tempat itu kan kecil-kecil ini Pak ya. Itu harus di satu tempat itu atau langsung kan deket-deket jaraknya nggih. Itu bisa langsung di situ lama. Itu kalau seandainya lama itu sampai maksimal berapa lama ya Pak? Soalnya anaknya sih sebenarnya tahan, udah usia 20 tahun. Anaknya udah tahan. Cuman saya takut, cuman alatnya nanti takutnya rusak saya gitu. Jadi akhirnya mungkin 5 menit, 10 menit saya pindah ke yang lain kan karena banyak. Jadi akhirnya saya pakai 5 menit, nggak sampai 10 menit, dan itu takutnya nggak maksimal juga. Makanya paling bagus itu berapa lama? Seperti itu. Yang mesti lama itu Ibu harus blow di meridian, Bu. Oh, gitu ya. Kenapa Pak, ya? blow di meridian? Kulit atau seluruh saraf dari persarapan dari kulit itu melewati titik meridian belakang. Jadi banyak ada organ, 12 organ minimal ya, itu melewati organ meridian belakang. Kemudian 2 jari kanan dan kiri selalu saya ajarkan itu dilakukan terapi 5 menit, 5 menit, 5 menit. Nah, kalau untuk titik-titik di mana ada keloid atau penyakit kulitnya itu cukup 1-2 menit. Sebetulnya 1-2 menit sudah cukup. Justru Ibu nggak perlu terlalu lama di tempat yang banyak penyakit kulitnya itu. Karena bagian belakang itu yang utama, Bu. Iya. Ya. Berarti 5 Ibu bisa yang titik. Ya. Nah, gini, titik meridian itu kan dua jari, ya. Halo, ya, 2 jari kanan sama kiri ya Pak ya. Nah itu 5 menitnya itu berarti 3 garis ya. Jadi 1 garis 5 menit, 1 garis tengah 5 menit, 1 garis kanan 5 menit gitu Gi. Ya, Ibu. Oh, betul. Oh ya, ya, makasih. Ya, terus sama ini Pak, mohon maaf satu lagi. Ini kan amandel. Nah, amandelnya ini belum apa ya, berkurangnya itu dikit banget gitu. Ya itu terapi amandelnya gimana ya? Maksudnya di blow anaknya itu harus buka mulut atau hanya dari bawah tenggorokan aja ya Pak untuk amandelnya. Terima kasih. Nah, untuk amandel, Ibu anaknya itu nggak perlu dibuka mulut, nggak masalah. Anaknya menengadah. Jadi menegakkan di atas ini ada titik akupuntur untuk bagian tenggorokan, ya, amandel itu. Jadi silakan blow. Tapi seandainya dibuka mulut juga bagus juga ya Pak? Boleh. Ya. Tapi anak-anak buka mulut nanti. Iya betul. Bisa. Iya, agak capek biasanya. Nggak mau blow lagi. Tapi boleh gitu ya Pak ya, maksudnya buka mulut pun boleh kayak gitu. Boleh. Aman ya. Oh ya. Masalah. Oke. Iya. Saya ini juga sama cerita sedikit Pak. Ini saya kan ada benjolan kecil ya di dekat ketiak itu. Dulu saya pernah operasi memang sampai besar, sampai diangkat. Nah ini timbul lagi. Alhamdulillah Pak, ini baru terapi 4 kali udah hampir hilang benjolannya kecil. Ya alhamdulillah. Ibu jadi rutinkan saja. Iya. Nggak usah pakai yang banter Bu, nggak usah pakai yang keras ya. Cukup nomor 2 atau nomor 1. Nyaman itu nanti. Gitu. Iya. Oh gitu. Iya saya takutnya katanya harus nomor 3. Jadi nomor 3 terus sampai. Tidak harus. Ini bisa Bapak, gitu ya. Pak Dokter jelasin kenapa kok tidak harus nomor 3 kan? Oh iya. Mohon penjelasannya. Iya. Dokter Ferdi. Ya, mohon penjelasannya. Mungkin gini ya, kita di kantor coba nanti akan bikin schedule bagaimana melakukan terapi blow yang benar gitu loh. Jadi mungkin saya edukasi lah, training bagaimana melakukan terapi yang benar, petunjuknya kira-kira titik-titik itu yang penting untuk dilakukan terapi gitu loh. Jadi yang diwaspadai dalam beberapa kasus tertentu. Itu yang tadi harus nanti kita akan sharingkan gitu. Oke. Itu Ibu ya sudah jelas ya. Terima kasih. Ya. Ini yang resen ada 2 ya, terima kasih. Ada 2 nanti setelah itu saya baca yang di chat ya. Bu Lia Mas Turah. Boleh? Silakan. Selamat malam Pak, boleh saya langsung bicara aja? Boleh. Tapi nggak apa-apa ya, tidak usah pakai video. Ya, selamat malam Pak Sugiarto, selamat malam Dr. Ferdianto. Ini saya pertanyaannya langsung ke Dr. Ferdianto barangkali ya. Ini ada 2 pertanyaan. Yang satu ini mengenai om saya, usia 72 tahun. Saat ini
sedang menjabat, jadi kesibukannya padat sekali. Ini keluhannya beliau ini saat ini merasa sehat, tapi sudah pasang ring stand itu ada sekitar kalau salah 10 ya, 10 stand. Terus 3 bulan lalu pasang pacemaker. Beliau juga ada diabetes ya, tapi terkontrol. Nah, yang sebaiknya penanganannya bagaimana? Kekuatan ini yang mana dan apakah meridiannya boleh di blow? Bagaimana? Karena saya khawatirnya kan berkaitan dengan stand-nya ya. Itu dulu Pak yang pertama, nanti yang kedua berikutnya. Ini dulu yang mengenai yang tadi Pak, usia 70 ya. Pasang ring sudah 10 soalnya. 10 ya. Silakan Dok. Ya, memang pasang ring itu tidak menjamin tahun depan nggak pasang lagi. Jadi seringkali juga salah pasang ring, nanti depan pasang ring jadi langganan dokter jantung gitu. Ya. Betul, jadi betul. Pengalaman saya juga, saya lihat pasien kasihan juga gitu. Ternyata dokter jantungnya juga sama. Dia pasang ring ya akhirnya. Jadi dokter ginjal juga kita sakit ginjal juga gitu. Nah, mohon sarannya bagaimana sebaiknya Dok? Kalau saran saya, kalau sudah pasang ring, itu jangan blow di tempat jantungnya. Blownya ya, di belakang sebelah kiri. Apalagi ringnya sudah 10 berarti kan udah banyak. Nah, jadi sebaiknya blow di belakang sajalah gitu. Itu pakai yang power berapa Pak? 1 atau 2 sebaiknya? Kalau di tulang belakang di meridian itu boleh volume 3 Pak, Bu. Enggak masalah. Saya khawatirnya karena enggak masalah. Atau tidak ada masalah. Oke. Terus kalau untuk itu dulu ya mungkin. Jadi nggak apa-apa ya di blow dalam melingkar juga tetap boleh. Yang berlawanan dengan jarum jam tidak masalah ya. Tidak masalah. Jadi sebaiknya untuk setiap terapi, apalagi berkenaan dengan penyakit diabetes, penyakit jantung, dan hipertensi itu pasti ya. Itu blow selalu blow air. Iya, itu pasti. Supaya airnya itu benar-benar jadi klaster molekuler sangat halus dan juga berenergi. Sehingga sel-sel yang masuk melalui air tersebut ke dalam sel-sel itu menjadi sel-sel yang berenergi. Dan kita lakukan terapi dengan gelombang terakhir dari iTeracare, jadi sel-selnya makin menjadi sehat gitu. Lakukan terus Bu, tidak ada apa-apa, lanjut, nggak ada masalah, supaya diabetesnya, hipertensinya akan turun. Untuk hipertensi biar cepat turun, Ibu boleh blow di kaki, di tungkai kaki, ya, itu di dekat lutut, itu titik tambahannya sepanjang kaki, atau di telapak kaki dan punggung kaki. Itu sangat membantu untuk menurunkan tekanan darah, untuk supaya Qi-nya makin bagus. Qi ya di sini ya. Ya. Satu lagi Dok. Boleh bertanya? Ya. Yang kedua ya, silakan. Yang kedua ini keponakan saya laki-laki usia 14 tahun. Sekarang ini lagi istirahat dulu, tidak sekolah dulu nih karena lagi GERD, lumayan akut katanya. Jadi memang karena pola makannya dia nggak pernah bisa sarapan, keluhannya biar disuruh pun susah. Jadi ternyata kemarin memang sudah didiagnosa itu GERD, lumayan akut ya. Jadi sampai sesak. Nah sekarang dia masih merasa sesak, hanya dikasih obat. Jadi bagaimana sebaiknya nih penanganannya? Karena kan akut ya. Saya pernah baca bahwa akut itu harus lebih hati-hati. Betul. Gimana Dok? Pakai power yang mana sebaiknya? Yang tidak dianjurkan untuk ditangani seperti penyakit akut usus buntu atau buntu yang udah memecah. Nah, yang jenis-jenis itu kan biasanya udah infeksi, udah terlanjur bernanah, dan kalau kita blow itu bisa berbahaya karena pecah, menyebar ke seluruh tubuh, dan penanganannya akan lebih sulit karena harus membersihkan pus atau nanahnya tersebut gitu loh. Kemungkinan juga pasiennya kalau terlambat ditangani juga bisa meninggal. Jadi memang saran saya tidak dilakukan terapi gitu loh. Nah, kalau untuk jenis GERD itu
walaupun akut, namun masih bisa ditangani. Ibu blow di meridian, 2 jari kiri kanan, ya. Kemudian di daerah ulu hati dan di tengah-tengah dada. Tengah-tengah dada itu sternum, daerah sternum. Itu titik akupuntur bagus untuk jalan GERD itu atau lambung. Oke, pakai power yang mana dok? Yang berapa? Karena usia 14 tahun sudah cukup besar ya. Kalau yang 14 tahun, ibu boleh pakai 1 atau 2. 1 atau 2. Iya. Oke, satu lagi, satu lagi nama lagi Pak. Ini kalau ada keponakan lagi 1 perempuan, sekarang kelas 3 SD. Itu matanya -6 itu dok. Bisa dibantu tidak dengan terapi? Selain air yang ini ya, yang diaktifkan, air aktif. Tapi untuk matanya mungkin ada cara minimal jangan menambah atau mungkin bisa mudah-mudahan bisa mengurangi. Bagaimana dok sarannya? Jadi sebelum terapi mata, boleh matanya itu disemprot dengan air yang sudah diterapi ya, air trahet. Nah, terus kemudian diterapi di meridian gitu, karena meridian itu juga titik akupuntur 12 organ itu salah satunya mata gitu. Kemudian blow di mata, di lingkaran tulang mata. Blow di lingkaran. Ya. Oke, kira-kira berapa menit masing-masing mata, sebaiknya berapa lama dok? Ya nggak perlu lama-lama lah. 5 menit mungkin dah. Ya. Oke, terima kasih banyak dokter. Oke, terima kasih Bu Lia. Selanjutnya ya, Bu Husnu dari Jogja, silakan. Iya, halo, malam Pak Sugi, malam ya. Dokter Ferdi. Silakan, Bu. Saya langsung dengan Dokter Ferdi ya, ada 2 pertanyaan. Ya, yang pertama, tetangga saya itu ini kemarin saya tanyain, katanya itu diabetes kering. Saya belum pernah menemukan yang diabetes yang kering. Orangnya kan kurus banget. Nah, sebaiknya kalau seperti itu, selain saya blow di meridian, supaya langsung nembak itu baiknya di sebelah mana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya tadi nemuin calon pasien gitu ya Pak. Itu pulang dari rumah sakit. Di rumah sakit itu 8 hari. Ternyata dia itu stroke udah ya hampir kurang lebih 1 tahun. Itu informasi saya dapatnya pertama stroke. Setelah saya temuin sendiri tadi kan, itu ada gejala jantung, ada gejala katanya sesek-sesek nafasnya, terus juga dia diabetes. Tapi saya tadi ini dokter, saya blow sesuai SOP-nya dari Iteraker gitu ya, dari meridian komplit gitu. Terus saya banyakin yang di kakinya. Itu baru sekali, Dok. Nah, saya diminta untuk hari Selasa ke sana lagi. Terus saya minta saran dokter supaya dia bisa langsung kayak dokter kalau ngeblung yang stroke kok bisa langsung jalan itu gimana ya? Padahal dokter kemarin pernah ngeblu yang 5 tahun, ada yang berapa tahun langsung bisa klik, langsung bisa jalan. Ini 1 tahun, Dok. Saya minta supaya bisa kayak dokter ngeblunya itu yang pasti seperti apa gitu. Itu aja, dokter. Makasih. Ya. Monggo Pak, dokter. Kalau mengeblow untuk supaya bisa langsung jalan, Bu, Ibu harus menambah jam terbang, saya rasa. Pengalaman ya. Iya. Gitu ya, Dok. Energinya Bu beda, Bu. Iya. Praktek lah. Ya. Jadi juga harus belajar, Bu. Jadi tidak sembarangan terapi juga. Iya. Jadi bahkan saya pun sampai hari ini juga masih belajar ya. Karena tidak semua yang saya blow juga sekali jalan gitu. Enggak semua juga. Memang beberapa kasus juga butuh waktu, ketelatenan gitu, kesabaran gitu. Ya. Seperti kasus-kasus atrofi otak, regenerasi sel memang betul-betul lama, Bu. Pasien saya butuhnya sampai 6 sampai 8 bulan supaya dia kenal dengan keluarganya. Tadinya mereka
dia sendiri tidak kenal dengan keluarga lagi, tapi karena petunjuk saya terapi, terus dilanjutkan dengan suster, dengan saya bimbing susternya, ternyata 6-8 bulan kemudian baru bisa mengenal keluarganya. Jadi nggak semua kasus instan, Bu. Mungkin yang kebetulan di lapangan Tuhan kasih ajaiban ya, ajaiban, saya bisa blow dengan cepat dan berhasil gitu. Iya, iya. Jadi bukan kuasa saya, Bu, bukan karena Tuhan. Iya. Bukan karena ini ya alat itarekar yang klasik, tapi kalau Bapak kan pakai yang pro itu ya, katanya cepat gitu. Iya. Ya, kemungkinan besar juga iya betul, karena kecepatan terapinya itu dengan pro itu pasti berbeda ya. 10 kali Bu harganya lebih. Harganya juga 10 kali lipat. Iya, betul. Tapi Dokter Ferdianto pakai yang klasik juga banyak yang sembuh. Iya, klasik pun saya yang terapi pasien sumbatan jantung yang pertama-tama itu juga semuanya klasik, Bu. Namun saya terapinya cukup lama itu, 1 jam gitu. 30 menit 1 jam. Tapi kalau yang pakai pro biasanya 15-20 menit sudah banyak yang berhasil gitu. Memang kecepatan cepat gitu. Nah, menjawab Ibu ya, yang tadi, yang ginjal ya, masalah ginjal ya. Ya, ada ginjal. Masalah ginjal itu ya, kalau ginjal itu ya menurut ilmu TCM itu berarti ginnya lemah, Bu. Nah, kalau ginjal itu unsurnya unsur air, Bu. Jadi terapinya itu kalau untuk menambah ginjal itu kita harus blow di titik meridian. Kalau meridian itu paling penting, kita blow di tengah-tengah, kemudian 2 jari kiri kanan. Itu kita lama itu, kemudian kita pusatkan di tengah-tengah punggung, sebelah kiri dan kanannya ginjal. Karena itu titik mimen, itu sumber sumber konsentrasi pintu utama dari energi gitu. Kemudian baru blow telapak kaki, telapak tangan. Itu supaya yang-nya naik. Jadi orang sakit ginjal itu biasanya yin-nya terlalu rendah. Jadi kita harus naikkan dulu gitu. Supaya di tenaganya bisa lebih segar gitu loh. Namun biasanya setelah terapi orang sakit ginjal itu pasti ngantuk atau tertidur gitu. Jangan lupa ya, Pak ya. Jangan lupa sakit ginjal Ibu terapi air. Ini penting sekali, pengalaman saya ada yang nggak mau terapi air karena lebih nurut dokternya, jadi masih kurang percaya sama alat iterakare. Ternyata setelah diterapi badannya demam. Nah kemudian dia konsultasi dengan saya bilang coba terapi air dengan air gelombang terahertz, saya yakin kondisinya lebih baik. Benar, setelah dia coba, dia nurut, badannya tidak demam lagi gitu loh. Jadi akhirnya dia makin percaya dengan alat iterakare ini. Oke. Cukup Ibu? Iya. Yang tadi Pak, yang kering tadi, diabetes kering gitu Pak, gimana tuh? Yang diabetes kering. Diabetes kering sama sebetulnya. Jadi diabetes itu sama untuk ginjal itu di tengah-tengah meridian itu kiri kanan Ibu blow semua di situ udah kena. Pankreas itu di tengah-tengah dekat ulu hati sebelah kanan. Jadi Ibu blow meridian itu kiri kanan itu dari meridian sudah kena ke depan, Bu. Dan Ibu bisa tambahkan di blow di depan juga. Di mana yang sakit Ibu blow gitu. Ibu harus tahu organnya dulu, letak organ. Kalau Ibu nggak paham letak organ, Ibu boleh Google di internet. Cari organ ginjal di mana, organ pankreas di mana. Jadi itu salah satu belajar yang cepat gitu. Ya. Iya, Dok, berarti itu langsung ditembak. Iya, Pak. Berarti langsung ditembak ke ginjalnya langsung ya? Ya, setelah meridian limfatik, Ibu langsung blow di ginjalnya, boleh ya. Iya. Oh, oke. Makasih ya, Dokter. Ya. Jadi intinya gini, Ibu. Jadi intinya bahwa untuk terapi iterakare ini
harus menggunakan air putih atau air yang berenergi, dalam hal ini adalah air terahertz. Ya, itu penting, sangat amat penting. Karena apapun, tubuh kita 70% terdiri dari air. Kalau air kita bagus, insya Allah tubuh kita juga akan bagus. Apalagi dibarengi dengan alat terakhir ini, frekuensinya yang luar biasa. Itu ya. Jadi meridian paling utama. Meridian paling utama. Terakhir, mana yang sakit ditambahkan. Gitu ya. Kuncinya itu aja sih. Oke, terima kasih Pak Sugianto. Malam. Saya baca di chat ya, Pak Dokter. Saya bacakan, suami saya sedang opnam di rumah sakit pembengkakan jantung. Pembengkakan jantung ya, akibat darah tinggi cukup lama, membuat tekanan darah tidak stabil, cenderung di bawah. Jadi sekarang lemas dan harus bed rest, belum lagi stroke ringan karena komplikasi sakit manis, mungkin kencing manis ya, dan darah tinggi. Apakah masih bisa pulih dengan Iteracare? Jadi dia itu pembengkakan ya, pembengkakan jantung akibat darah tinggi yang cukup lama. Apakah itu bisa sembuh dengan Iteracare? Bisa dibantu Pak Dokter? Ya, biasanya kalau pasien itu kita lihat ya, menurut ilmu TCM itu ginnya ada Bu Pak. Ginnya rendah itu kan kita lihat ada penyakit jantung, darah tinggi, diabetes gitu. Nah itu berarti kita tetap yang utama belum di meridian. Meridian utama. Meridian untuk penyakit ini sudah menyelesaikan 60%. 60%. Dari Jadi kemudian kita lakukan terapi lagi di mana kalau jantungnya terlalu berat kita belum cukup di belakangnya saja. Jadi belakang jantung sebelah kiri karena jantung letaknya kiri. Ya. Untuk diabetesnya, untuk ginjalnya, untuk darah tingginya kita boleh blow di tungkai bagian bawah, telapak kaki, telapak tangan. Ya, itu bisa menurunkan tensinya. Tensinya ya. Baik. Itu Bu Ketsia ya. Ada mungkin nanti yang bertanyakan lagi? Cukup ya. Kemudian ini dari Bu Atika. Bagaimana cara mengeblok orang yang sakit patah tulang di tangan? Mohon pencerahannya. Kalau yang sakit patah tulang, pakai volume yang panas. Pasti sangat nyeri. Cukup jangan pakai yang panas ya. Ya. Karena dia bukan masalah yin yang lagi, ini masalah organnya retak begitu. Ini berarti dia cukup blow dengan yang volume yang kecil aja, volume 2. Itu pun kalau dia tidak tahan panas karena retak itu, atau dengan kena gelombangnya itu harus berhenti sebentar, blow air lagi, minum lagi, ada jeda, dikasih jeda, kemudian terapi lagi. Nanti lama-lama rasa nyeri pada tulangnya itu berkurang dan akhirnya bisa hilang, baru kemudian bisa lanjut sampai betul-betul tulangnya itu bisa membaik lagi. Jadi ada pengalaman waktu pasien rematik, begitu saya blow dengan volume 1 atau 2, jerit-jerit. Jadi waktu saya blow dia jerit, saya berhentikan lagi, saya kasih minum, saya ajak ngobrol, kemudian saya lanjut blow lagi, beberapa saat lagi, kemudian saya berhenti lagi, saya ngajak ngobrol lagi, lama-lama sudah nggak sakit. Nah, kemudian baru pasiennya nyaman gitu loh. Jadi jangan sekaligus gitu. Intinya justru pada saat kita terapi, Dok, di tengah-tengah itu kita minumi lagi tuh sepertinya jauh lebih bagus ya, Dok ya. Tidak harus dari awal dan akhir saja. Betul, Pak. Kalau ya? Stroke itu justru beberapa kasus saya lihat kekuatannya saya kasih minum, justru kasih minum sehingga selnya itu punya tenaga, selnya ya. Namun kasus tertentu banyak pasien yang nggak bisa minum, Pak. Pada pasien banyak yang kekurangan air. Ya. Jadi sesungguhnya ini kekuatan kita kan di air itu sendiri. Betul. Nah, dari air terahertznya ini bisa membantu proses penyembuhan sesungguhnya, dan alat kita ini kan mempercepat. Ibaratnya kalau boleh kita bicarakan ini sebagai boosternya, gitu ya Pak Dokter ya. Airnya udah bagus, tetapi dengan alatnya jauh lebih cepat lagi. Sel rusak dan membangunkan sel rusak yang sudah itu
itu membuat selnya itu berenergi. Jadi ini adalah kombinasi yang sangat bagus. Nah, belum lagi nanti ditambahkan lagi dengan Seven Wonders. Nah, kalau Seven tidak datang sudah komplit gitu. Itu memang satu paket yang sangat bagus. Baik, terima kasih dokter. Ini lanjutan dari Bu Lala. Mohon bertanya, ibu saya terkena kanker kulit. Ada benjolan yang sudah dioperasi, sudah menyebar ke paru dan tulang belakang, sehingga menggencet saraf yang terhubung ke kaki. Jadi, kaki beliau sering nyeri dan tidak ada tenaga untuk jalan. Sudah operasi juga tumor yang di tulang belakang. Apakah bisa dibantu dengan ITERA? Dan bagian yang dioperasi apa boleh di-blow? Terima kasih. Dari Bu Lala, Pak. Jadi ini terkena kanker kulit, ada benjolan yang sudah dioperasi, sudah menyebar ke paru dan tulang belakang. Sarafnya terhubung ke kaki, jadi tergencet ke saraf kaki. Bisa dibantu, Pak. Jadi untuk kasus benjolan di payudara, untuk kasus kanker ya, sebaiknya jangan blow di lukanya. Ya. Di sekitarnya aja ya dok ya berarti ya? Di sekitarnya juga harus lihat. Saya bilang begitu karena beberapa member sudah pernah mendapatkan kasus yang kanker payudara sudah bolong ya, stadium 2, 3, 4. Mereka blow bukan di lukanya. Mereka blow di pinggirnya, ternyata kemudian darah mengucur deras. Keluar. Jadi itu memicu panasnya, itu memicu pecah pembuluh darahnya kembali. Nah itu penanganannya harus bawa ke rumah sakit. Ini benar-benar dialami oleh member. Ya. Terus jadi, caranya Pak Dokter? Dari saran saya kalau untuk kanker payudara betul-betul dijauhi dari lubangnya itu, karena itu banyak vena arteri yang besar-besar. Ya, kalau payudara itu paling banyak itu. Makanya kalau air susu ibu itu keluar deras itu, bisa mancur sampai kurang lebih setengah meter itu. Jadi kalau tekanan deras. Jadi kalau ini sebaiknya kita jangan blow di daerah dekat luka. Kita blow betul-betul yang agak menjauh gitu. Nanti kalau dia memang membaik kena gelombangnya itu, dia perlahan-lahan dia akan menutup. Jadi pengalaman saya dengan pasien dekubitus juga sama untuk penyakit kencing. Ini masalahnya di mana waktu saya blow pertama kali saya juga nggak punya pengalaman. Pasiennya itu pendarahan juga. Pasiennya pendarahan di bokong, di pada pantat itu juga banyak arteri dan vena gede. Nah akhirnya bisa saya stop pendarahannya. Nah dari situ saya mulai blow agak menjauh, kira-kira 3-4 cm dari pinggir lukanya. Nah, saya blow pelan-pelan, dia mulai menutup, dia mulai kering, baru mulai masuk ke area yang tadinya lukanya itu. Lama-lama betul-betul kering, baru saya berani masuk ke dalam, dan kurang lebih 3-4 bulan lah baru betul-betul mulai nutup. Ya. Oke. Itu pengalaman saya di rumah sakit sudah 2 tahun, lukanya nggak malam parah ya. Terus ini kan ada ini juga dokter. 6 bulan lah betul-betul sembuh. Ini kan tadi sudah dioperasi dok, yang tadi sudah operasi juga tumor yang di tulang belakang. Apakah bisa dibantu dengan ITERA? Jadi ini banyak sekali penyakitnya. Salah satunya tadi kanker payudara, kemudian sampai sudah dioperasi tumornya yang di tulang belakang. Itu sejauh mana ITERA bisa membantu ini? Dia kalau udah jenis kanker itu harus blow seluruh tubuh, Pak. Pengalaman saya untuk kasus kanker, untuk kasus autoimun, kalau mau cepat kelihatan hasil, minimal 4 jam sekali di blow. 4 jam sekali kejar-kejar sama masalah kanker. Perlu volume panas, tapi yang penting kena gelombangnya. Sama seperti pasien neuropati perifer, diabetes dengan kaki hitam. Nah, itu kita jangan blow dengan volume panas. Kita cukup blow dengan volume 1, kita blow perlahan agak jauh supaya apa? Pasti biasanya tidak ada terasa, Pak. Jadi pastinya ya saya nggak terasa kebas, nggak berasa apa-apa.
dan warna kulitnya hitam. Namun jangan khawatir, Bapak blow terus 1 minggu biasanya warna kulitnya udah mulai cerah, udah cerah. Nah, itu biasanya nanti pasiennya sendiri ngomong, sepertinya kaki saya ada semut katanya. Udah berapa ada semut jalan gitu. Nah, itu tanda yang baik. Selnya sudah mulai dialiri ya. Nah, jadi kemudian kita blow terus sampai akhirnya benar-benar kulit selain warna kulitnya kembali normal, sarafnya kembali juga bagus. Jangan sekali-kali pakai volume 3 karena nanti akan melepuh. Baik dokter. Ini saya lanjutkan nih sebentar sedikit. Terus untuk yang dari Boni Dewayanti ini, mohon petunjuk pasien stroke HB8 boleh di blow. HB8. Maksudnya apa dokter? HB-nya 8, rendah sekali. HB-nya 8, iya. Saja stroke, tapi HB-nya dia 8. Berarti unsur yin-yang-nya, yin-nya itu rendah sekali itu. Jadi memang blow-nya yang diperlukan itu titik CTCM yang meridian belakang. Meridian belakang, meridian depan. Kalau mau bagus, tambahkan telapak kaki, telapak tangan, dan pusar. Atau 2 jari. Sebetulnya intinya dari terapi kita itu seluruh tubuh ya dok ya. Kemudian mana yang sakit baru diperbanyak. Bukan begitu, betul. Ya. Jadi daerah sakit itu dikemain lah. Jadi orang yang nggak ada ahli akupuntur pun nggak masalah. Jadi ikutin petunjuk aja, meridian belakang, tulang belakang, 2 jari kanan, 2 jari kiri, titik limfatik, daerah leher, ketiak, lipat tangan, telapak tangan, lipat paha, belakang lutut, telapak kaki. Jadi Bapak imajinasi orang itu daerah lipatannya di mana, begitu, ya. Jadi itu gampang menghafalkannya. Saya lanjutkan ya Pak, dokter. Ini dari Evan Mario Praset ya. Untuk anak autis apa bisa? Apa saja yang diblow untuk autis dok? Jadi anak autis itu waktu kita di Kupang menemukan kasus-kasus yang seperti anak kebutuhan khusus ya. Nah, dia terapinya sabar ya, itu hasilnya ada. Jadi anaknya bisa lebih diam, lebih fokus gitu. Itu lebih kemana dok? Alat kita bekerja untuk kita blow-nya itu di mana? Di punggung, tulang belakang, daerah meridian belakang itu paling penting untuk anak-anak autis sama kepalanya. Biasanya anak autis biasanya anak autis itu ada masalahnya di cerebellum, di otak kecil. Biasanya itu. Jadi fokusnya lama blow di daerah kepala, belakang kepala tuh, sama di meridiannya. Oke. Bisa menjawab ya untuk yang autis. Kemudian untuk benjolan di payudara tadi sudah dijelaskan. Dokter, jarak blow ke tubuh sebaiknya berapa jauh? Apakah jarak dekat dengan jarak 2 jengkal efeknya berbeda ke tubuh? Terima kasih. Jadi jarak blow itu tergantung sensitivitas kulit, Pak. Jadi Pak Sugiarto untuk jarak blow itu tergantung sensitivitas kulit masing-masing orang. Nah kalau biasanya laki-laki itu biasanya kulitnya lebih tebal, lebih keras ya. Jadi boleh blow 20-30 cm atau 10 cm kadang-kadang juga tidak panas. Jadi seringkali kalau blow kita dengan volume 3, laki-laki sudah lepas baju itu dengan jarak 10 cm pun asal bergerak ya, itu alatnya itu tidak panas. Namun jangan difokuskan di situ, bisa melepuh. Namun kalau wanita biasanya jaraknya lebih jauh lah, 20-30 cm ya. Iya, intinya pada sensitivitas dari kulit masing-masing. Kalau wanita dan pria pasti berbeda. Dan yang penting kalau kita ngeblow itu jangan titik pusat begitu, tapi digerakkan dengan jarak yang sama, digerakkan akan lebih enak gitu. Jadi mesti kita tanyakan dulu ke pasien apa yang kita terapi, hangat apa panas atau nyamannya di mana, ya disitulah jarak yang pas untuk masing-masing yang kita terapi. Jadi nggak ada aturan harus sekian senti, tidak, karena setiap orang beda-beda kulit gitu ya. Oke,
Kemudian dari Bulia tadi sudah ya, yang 10 pasang 10 ring tadi sudah. Kemudian, nah ini, untuk orang yang riwayat stroke sudah 3 tahun, hanya di tempat tidur lumpuh separuh, tetapi sudah tidak bisa menggerakkan anggota tubuh. Apakah masih bisa diterapi, Pak Dokter? Dari ya, bisa saja. Bisa ya, kalau orang lumpuh stroke itu fokus yang lama selain meridian itu harus yang lama itu titik limfatik di mana bagian tubuh yang lumpuh. Nah itu fokusnya lebih lama itu flow-nya. Oke. Jadi PT Desang sudah memberikan petunjuk titik-titik mana yang harus di blow. Saya juga seringkali memberikan gambar titik tambahan yang mana harus di blow. Nah, ke depan nanti juga akan saya berikan lebih intens lagi. Itu titik-titik tambahan kalau mau belajar atau mau ikutinya. Namun kalau yang tidak mau belajar, cukup blow di daerah mana yang sakit, itu fokus lebih lama saja, selain titik meridian dan limfatik. Gitu. Oke, jadi intinya untuk stroke itu banyak kasus yang tertangani dan itu bagus. Saya juga pernah menangani seperti 4 tahun dan alhamdulillah itu juga ya harus sabar memang. Yang penting itu kita rutin untuk menterapi. Syukur beliaunya itu membeli alat dan bisa diterapi oleh keluarga, gampang kok untuk alatnya penggunaannya. Jadi nggak akan susah ya. Untuk berikutnya dari Pak Dr. Surya ya, nanti ada chat Pak untuk nomornya sudah kami catat, nanti kita WA ke Bapak. Baik, Dok, kalau pasien setelah kateter, apa boleh di-blow dari Pak atau Jen ini? Ibu Jen. Pasien setelah di kateter, Pak Dokter. Biasanya setelah kateter, pasien harus istirahat bed rest dulu, Pak. Jangan habis kateter langsung di-blow itu. Berapa lama, Dok, untuk istirahat? Itu tetap menyalahi aturan lah. Kurang lebih 2-3 minggu, 3 minggu lah itu biasanya lama ya. Ya, agak lama sedikit gitu. Jadi gitu Pak atau Ibu Jen ini, jadi nggak boleh langsung blow ya, nunggu 2 atau 3 minggu ya, Dok ya. Kondisinya udah stabil dulu, karena seringkali habis pasang ring atau udah dilakukan tindakan pada jantung, pasiennya seringkali nggak stabil. Oke, selanjutnya dari Rian Ardiansyah nih. Selamat malam, mau bertanya Dok, buat pasien yang lagi turun trombosit berpengaruh nggak pada trombositnya? Ini pertanyaannya. Selamat malam, mau bertanya Dok, buat pasien yang lagi turun trombosit berpengaruh nggak pada trombositnya? Bisa nangkep nggak Pak Dokter pertanyaannya? Ini masalah kasus demam berdarah atau gimana? Kayaknya ini trombosit berarti demam berdarah ya. Kalau masuk masalah demam berdarah, saran saya itu adalah tindakan akut ya. Jadi memang sebaiknya ke rumah sakit itu. Itu karena kita juga bisa membahayakan nyawa pasien ya kalau kita tanganin itu. Trombosit itu perlu transfusi trombosit, Pak. Kalau tentang air aktif kita sendiri sejauh mana bisa membantu? Kalau air itu ya memang dia membuat pasiennya berenergi, tapi tidak mempengaruhi langsung dengan trombositnya. Saya cukup lama di laboratorium, Pak. Jadi saya paham soal sel darah. Kebetulan keluarga saya juga ada yang ahli patologi klinik. Jadi untuk masalah trombosit ini sebaiknya jangan di-blow airnya, udah itu kita tangan sendiri supaya trombositnya naik, jangan. Kalau trombositnya karena demam berdarah itu sebaiknya ke rumah sakit, transfusi trombosit. Oke, jadi saran Pak Dokter gitu ya, Pak Rian Ardiansyah. Itu jenis akut punya, tindakan akut ya. Oke, kalau misalnya Dok, trombosit yang kriteria yang akut, yang sedang, dan yang bisa kita tangani yang seperti apa Dok? Itu kasus per kasus juga berbeda-beda, Pak. Jadi saya tidak bisa mengatakan ini akut yang bisa ditanganin, yang tidak bisa. Jadi mesti lihat secara keseluruhan penyakitnya, Pak.
Jadi makanya kadang-kadang saya lihat member melakukan tindakan blow itu, saya lihat ini nyeri-nyeri sedep nih. Karena nyeri-nyeri sedep itu kenapa? Ini bahaya, kasus yang berbahaya. Oke. Contohnya begini Pak, kemarin ada member yang mengambil pasien yang ginjalnya sisa 3%. 3%. Jadi 3%, betul-betul 3%. Nah, dia hanya tahu kondisi pasiennya udah lemah segala, dia blow. Dia suruh kasih air. Namun dia tidak mengerti baca labnya. Nah, begitu kirim ke saya, kebetulan saya ada waktu, saya baca semuanya. Saya bilang ini sebaiknya kamu jangan pegang pasien ini. Karena ini pasiennya sisa ginjalnya 3%. Oke. Nah, sebaiknya dokter yang tanganin gitu loh. Kenapa kamu tanganin sisa 3%, dia turun 1-2%, bahaya. Oke. Nanti yang disalahkan kamu sendiri. Kecuali kamu sudah disetujui, dia bikin surat, tanda tangan, dia serahkan hidupnya, nyawanya ke bapak atau ibu. Dia sudah pasrahkan. Ya. Okay. Sudah ada persetujuan medis. Dokter pun sekarang harus ada persetujuan medis juga, Pak. Nggak boleh sembarangan juga. Tindakan persetujuan mengambil tindakan medis itu. Kalau nggak kita dituntut. Ya. Apalagi ini alat, Pak. Ini kan bukan alat untuk, kan kita nggak bisa ini ya. Disclaimer-nya kan jelas. Iya, disclaimer masing-masing orang kan beda-beda, Pak. Oke. Sebentar Pak Semi ya, ini tak lanjutkan dulu untuk yang tinggal sedikit ini. Dr. Ferdi ini dari Pak Stephen. Dr. Ferdi mau tanya, untuk customer yang pernah bypass jantung, apakah boleh pakai Theracare untuk terapi badannya, kepala, perutnya yang gemuk? Terapi badannya, kepala, perutnya yang gemuk. Jadi kayaknya udah terjawab ya Pak ya? Silakan blow, nggak masalah. Mau bypass, masang ring, blow di sekitar jantungnya, boleh. Titik meridian depan, belakang, ya, tu dan ren itu nggak ada masalah. Itu kita boleh terapi, ya. Tapi yang penting jangan fokus gitu. Kalau fokus tuh nanti panas pastinya. Iya, panas sama irama jantungnya nanti nggak karuan, bisa putus napas lagi nanti. Oke, gitu ya. Terus dari Ali Chandra, Dok, kalau mata juling bisa nggak? Nah ini kalau mata juling, ini kaitannya dengan saraf ya Dok. Mata juling strabismus itu butuh waktu untuk supaya kembali lagi. Namun bisa ada perubahan kalau kita rajin terapi. Ya, masalahnya sabar atau tidak begitu. Saya ada pengalaman itu yang untuk mata juling. Karena kan ada anak dari kecil dia dikasih tablet gitu kan. Artinya kan mata terfokus di tablet. Akhirnya itu kan lazy eyes, Pak. Nah, akhirnya kan ke situ kan, ke tengah. Betul. Gitu. Nah, ini terapi yang untuk, karena kan dulu kan mungkin orang tua kan saking sayangnya anak kan gitu kan, nggak berpikir masa depannya. Ternyata saat sekarang umur sekian dia baru menyesal gitu loh. Kenapa dulu kok saya berikan? Nah, sekarang dokter apa yang bisa nanti bisa kembali ke lurus itu apa yang bisa untuk terapinya? Jadi supaya anaknya itu lazy eyes atau mata julingnya itu kembali, satu-satunya cara cepat adalah mengambil tabletnya atau handphonenya. Itu sudah. Jadi dibatasin jam pemakaian handphonenya. Itu sudah dilakukan. Sekarang terus dilakukan blow di matanya yang tulang mata. Pada anak-anak itu sebaiknya jangan buka mata ya, blow di matanya gitu. Itu bisa pelan-pelan bisa. Matanya harus nggak boleh suruh dia merem, terus gerakin kiri kanan. Jadi matanya suruh goyang kiri kanan dengan ya biar dalam kondisi terpejam dia goyang kiri kanan. Iya. Itu perlu waktu lama Dok ya? Ya, butuh waktu berbulan, 3-4 bulan. Ya, artinya ada cara lah untuk Theracare kita bisa bantu ya. Oke, saya lanjutkan untuk ini nggak ada namanya A76. Dok tanya untuk anak 2,5 tahun belum bisa bicara, apakah bisa membantu alat ini? Kalau kurang bisa berbicara atau kurang mendengar atau masalah di otak anak-anak, biasanya kita sarankan blow di meridian ya. Meridian cukup ya Dok ya?
sama kepalanya bagian untuk memori belakang itu bukan belakang juga iya, dan yang utama itu bagian samping ini, temporal. Bagian temporal telinga. Itu ya ada memori ya dekat telinga ini ya. Itu ada buat memori itu bagus. Jadi silakan blow di daerah situ. Ya mudah-mudahan ini bisa membantu untuk bisa kembali berbicara. Bisa, soalnya saya ada pengalaman pasiennya makin bagus ingatannya. Bisa bicara dan ingatannya lebih bisa. Jadi bagus juga untuk orang-orang Parkinson gitu, tambah blow di situ ya. Terusnya dari Bunda Fatimah, Pak. Ini banyak sekali pertanyaan di chat. Malam Dok, apakah ketika pasien merasa kepanasan harus dihentikan pada tempat itu atau pindah ke titik meridian lain? Padahal sudah seimbang waktunya. Tindakan kita bagaimana dan apakah itu berbahaya? Ketika pasien merasa kepanasan, dia kepanasan mungkin di titik itu ya. Kalau panasan ya jangan terlalu panas lah maksudnya. Mungkin volumenya dikecilin atau dikasih. Ya. Kalau pasien merasa kepanasan dipakai volume 1 aja. Ya. Jadi gini, pengalaman di lapangan kita ini kan kalau tidak kepanasan kita selalu menggunakan nomor 1 atau nomor 2 itu untuk klasik yang lama, Pak Dokter. Karena klasik yang baru ini nomor 1 kenceng banget. Nah, ini yang beda ini. Nah, sekarang lebih kepada yang baru itu di nomor 2 saja dan nomor 3. Nomor 3 kita yang baru ini tidak begitu kenceng, lebih smooth, tapi panas. Tidak seperti yang pertama. Jadi ada plus minus antara klasik yang lama sama yang baru. Ya intinya untuk seperti ini jangan yang panas-panas dan kencang kan gitu ya Pak Dokter ya. Yang nyaman aja lah. Oke. Buat pasien senyaman mungkin. Nah, nyaman, intinya di nyaman. Ya, kalau pasien nyaman kan pasti dia minta terapi. Kalau pasien merasa udah belum apa-apa kepanasan, biasanya udah sekali udah kapok. Udah nggak mau lagi. Baik, Dokter. Terima kasih. Terima kasih. Low limpatik masing-masing titik itu berapa menit? Tadi udah dijelasin ya. Misalnya ketika berapa menit, leher berapa menit. Ya, bisa dibantu Dokter? Ya masing-masing titik kalau meridian kan sudah disebutkan 15 menit, 5 ya 15 menit di kanan, limfatik 1-2 menit per titik itu. Dan ini bisa diperhatikan Bapak Ibu semua ya. Jadi bisa boleh lama, bisa lebih kurangin. Sebetulnya patokan berapa lama tuh sebetulnya nggak ada juga. Ya, nyamannya di mana dan ini di mana. Karena ada penyakit tertentu 5 menit pun belum apa-apa gitu loh. Iya, betul. Baik Dokter. Ini dari Arita, nanya lagi ya Dok. Adakah alat khusus untuk mengetahui segelas air memiliki energi istirahat atau tidak? Oh ini saya jawab aja. Jadi kalau tentang alat khusus tadi sudah ada ya. Namanya biotensor. Itu Pak Dokter Yusak itu dokter kita, dokter dari perusahaan juga, dia ahli energi. Ya ada namanya biotensor, kan saya sudah lakukan itu, saya sudah mencobanya dan itu luar biasa. Kalau ditanya ada untuk mengukur energi, ada. Tidak seperti yang sebelumnya dipaparkan dari India kan agak susah itu ya. Kalau kita ada namanya biotensor yang memiliki Dr. Yusak. Bisa di search di Google ada cari, tapi saya pernah mencoba untuk mencarinya. Itu untuk negara Indonesia tidak ada pengiriman di Indonesia. Kita harus lewat teman di mana lah begitu. Ya, jadi ada alat ukurnya untuk mengetahui energi. Tadi di video di produk knowledge kita sudah saya sampaikan, sudah saya putarkan begitu. Dan nanti kalau untuk mengulangi Zoom ini akan saya upload ya dari 2 hari untuk lebih detailnya akan bisa dilihat kembali. Itu ya Bu Arita. Kemudian thank you dari mana di yang dijembatkan. Thank you Dokter Ferdi. 3 minggu ya dia jembatannya 40%. Ini pertanyaannya apa ini? Mungkin. Dokter bisa nangkap kok, Dok. Thank you Dokter Ferdi. 3 minggu ya dia jembatannya 40%. Mungkin sumbatan jantungnya sepertinya. Ya, 3 minggu. Iya, next aja lah pertanyaannya. Oke, ini dari Bu Retno Wulandari. Untuk orang yang riwayat stroke sudah 3 tahun, hanya di tempat tidur, lumpuh,
lupus paru, tetapi sudah tidak bisa menggerakkan anggota tubuh. Apakah masih bisa diterapi, Pak Dokter? Ya, bisa. Sangat bisa. Tapi penjelasan lebih detailnya Pak Dokter bisa sampaikan? Ya, bisa aja ya. Terapi untuk stroke tergantung di mana yang stroke, mau tangan kanan, kiri, biasanya kita blow aja yang bagian yang lumpuh ya. Tapi sebelumnya itu meridian, limfatik, dan bagian yang mana yang tidak bisa digerakkan. Jangan lupa sering-sering minum air yang sudah diterapi. Ya, intinya air yang sudah di blow pakai Itera itu penting untuk bisa dikonsumsi, atau menggunakan air lain yang sudah tinggal langsung diminum, dia ada air aktif yang bisa digunakan. Gitu ya, Bu Retno Wulandari ya. Oke, ini masih ada Pak Ahmad, sebentar Pak. Ini saya selesaikan dulu Pak Ahmad ya. Pak Ahmad Sukabumi. Sebentar saya selesaikan dulu. Tinggal satu nih. Pak, kalau lupa ingatan, apa bisa di Itera Care? Nah, lupa ingatan kan barusan tadi sudah di... Ini Pak, ini lucu. Ingatan apa dari terakhir ya. Sering naruh barang seperti kacamata sebentar sudah lupa. Alat sensor yang dari Dr. Yusak ada di YouTube. Alat sensor yang dari Yusak. Biotensor maksudnya. Biotensor ini. Ya, ini biotensornya. Namanya biotensor. Biotensor namanya. Bisa dicari, cuman kita nggak bisa beli. Alatnya itu beli di Jerman. Nah, itu saya udah beli di Jerman. Udah share di situ. Harganya sebetulnya murah, $30 kalau nggak salah ya. 30. Namun untuk membelinya itu sulit. Pak. Saya udah klik di Indonesia nggak ada masalahnya. Nggak ada. Negara Indonesia nggak ada. Makanya kalau punya teman di Jerman itu bisa mencarikan di sana. Betul. Oke. Kalau air alkali lalu di-blow apakah boleh? Intinya semua air kita tuh boleh di-blow. Intinya untuk mengaktifkan tuh air apapun boleh. Jadi kita itu alat Itera kita ini bisa bersinergi dengan air yang selama ini dikonsumsi oleh Bapak Ibu. Artinya kita itu bersinergi dengan air apapun. Jadi tidak ada pantangan, ya. Dan terakhir yang dari chat ini 0924 ya, kita akhiri nanti di 9:30 ya. Jadi 2 jam kita cukup, nggak terlalu berlama-lama. Tadi Pak Ahmad dari Sukabumi mau tanya, silahkan. Udah selesai? Udah ya? Sinyalnya dok yang ya Pak itu Pak Sugeng timbul tenggelam, kalau Dokter Ferdian itu jelas banget suaranya. Oh, ya, yang nggak jelas ya. Iya. Oke. Ada pertanyaan Pak Ahmad? Oh gini, langsung ke Dokter Ferdianto aja. Ini dok, tadi saya terapi orang yang saraf kejepit ya, tapi di bagian pundak, dia habis pulang dari rumah sakit. Memang kasusnya sih dia udah hampir 2 minggu katanya, tapi lebih parah udah 3 hari ini sampai nangis. Dia tadi saya terapi, alhamdulillah udah berangsur baik. Cuma dok, jadi lari ke mata itu kenapa ya dok ya? Lari ke mata sama tangannya nggak bisa ngepel dok, gitu. Tapi dia saraf kejepitnya biasanya tulang ekor, ini nggak di pas palikat atau di tulang punggung belakang dok gitu. Tadi itu penyebabnya bisa gejala stroke ringan atau gimana dok? Jadi lari ke mata, agak sipit matanya sebelah. Gitu. Itu aja dok. Mohon penjelasannya. Ya berarti itu kalau masalahnya di mata itu biasanya ada sumbatan di dekat situ Pak. Ada dekat di situ pasti ada sumbatan gitu. Terus kalau lari ke tangan, jari-jari itu biasanya memang pesarafannya itu dari leher itu sampai ke tangan atau ke bagian jari-jari itu biasanya. Jadi orang jantung pun ada masalah jantung pun pesarafannya di tangan Pak. Gitu. Oh gitu. Dia nunggu hasil ronsen dulu, saya juga nggak tahu dari pulang rumah sakit tadi nunggu hasil ronsen dulu dari rumah sakit katanya. Gitu. Tadi juga udah agak pulih sih dia, pas di terapi dia nggak bisa duduk, berdiri aja dok, nggak bisa duduk, sakit duduk deh. Tapi bukan dari tulang ekor yang sakitnya, tapi dari pundaknya, dari pas tulang punggungnya yang sakit. Berdiri udah di terapi baru bisa duduk dia kayak gitu dok. Berarti itu lari ke mata sama ke tangan juga dok ya, dari tulang punggung sakitnya. Iya, itu kalau kita pelajari akupoin
titik-titik akupoint itu dari jantung itu bisa lari ke tangan, dari sarafnya itu semuanya bisa ada hubungannya Pak, ke mata segala gitu. Oke. Makasih dokter atas ya, Pak Ahmad ya. penjelasannya. Oke, yuk. Oke. Saya rasa ini sudah. Pak Masih ada Sugi. satu. Sebentar Pak Sugi, ya. bertanya. Boleh. Leonora. Saya mau bertanya ke Dokter Ferdi, boleh? Ya. Boleh, Ya. silakan Ibu. Silakan Bu. Terima kasih, Pak. Dokter, saya cucu saya William itu dia kan kanker otak, lalu sudah dioperasi di Rumah Sakit PON. Kemudian oleh Rumah Sakit PON dirujuk ke Darmais untuk sinar, Dok. Lalu oleh Darmais itu disinar selama 32 kali. Dari hari Senin sampai hari Jumat. Lalu Sabtu Minggu tuh istirahat, nanti hari yang kelima itu baru terus di ini lagi di apa namanya? USG, bukan USG tapi apa namanya tuh, Dok? Supaya dicari tahu. Ya, MRI. Benar, Dok. Nah, sekarang sudah 15 kali, Dok. Nah, waktu saya ajak mamanya untuk itu bagaimana kalau kita pakai dia sedang di maksudnya disinar kepalanya, kalau kita pakai Aithera-Care itu gimana ya, Dok? Maksudnya tidak bertentangan? Tidak boleh aturan untuk terapi begini ya, tidak boleh Ibu selang-seling kemo terus gitu. Langsung pakai alat gelombang terapi. Gelombang terahat ini dari Aithera-Care nggak boleh, Bu. Jadi memang harus ada jeda waktu gitu loh. Nah, kemarin Zoom itu juga sudah dikupas oleh Dokter Yusak. Dokter Yusak itu ahli gelombang. Nah, kebetulan dia ada yang nanya boleh nggak kemo, kemudian dilanjutkan dengan kita terapi dengan alat Aithera-Care. Harus pilih salah satu, Bu. Harus pilih salah satu. Kalau mau kemo ya kemo dulu. Udah kemo selesai 32 kali. Nanti jeda 1 minggu, 2 minggu, baru lanjutkan kita gelombang Aithera-Care ini. Sebab kalau enggak, gelombangnya nanti masalah kacau, gitu. Ya. Iya, kacau. Jadi selesai 32 kali dulu ya, Dok ya, terus beri rentang waktu berapa minggu dulu? Nanti dicek kondisinya, udah bisa terapi, baru terapi. Iya, oke, Dok. Ya. Ya, kasih. Itu satu, Pak. Satu lagi, Pak. Boleh ya, Pak Sugi? Ya. Monggo. Silakan, Ibu. Ya, ini ada saya punya tetangga, anak gadisnya sudah usia 24 tahun, Pak. Itu dia nggak bisa menggunakan seluruh badannya, tangannya, apa segala macam itu, tapi sehat, Dok. Tapi tidak bisa jalan. Nah, saya bagaimana cara untuk ini ya? Kalau penyakit gitu mesti autoimun kali ya, Pak? Atau bagaimana sih, Pak? Wah, saya kurang paham, Bu. Mesti dicek dulu semua lengkap. Ya. Baru sakitnya apa. Kalau ditanya saya sakit apa, saya juga nggak paham. Tapi ini rekam medis ya. Sudah bawa dia ke apa nih, kampung ya. Ya ke tukang urut dan segala macam untuk urut dia, tapi tetap seperti itu. Maksud saya kalau saya menggunakan Aithera-Care gitu maksud saya. Ibu sebaiknya tahu dulu diagnosa penyakitnya apa, baru kemudian bisa nggak terapinya. Coba tanya yang mengajak Ibu, kira-kira bisa nggak? Kalau nggak nanti konsul ke saya. Kirim hasilnya, rekam medisnya, labnya, hasil CT scan atau USG-nya atau apanya semua. Kirim ke saya, baru saya pelajarin bisa atau enggak ya. Itu ya Bu Leonora. Jadi intinya harus ada medisnya bagaimana. Kan nggak bisa dokter itu kan mesti harus lihat dulu. Dan dokter. Oke, sama-sama. Jadi gini, ini terakhir dokter, saya baru sih ya, ini 9:30 ya. Ya, ini saya rasa cukup lah ya Pak ya. Cukup ya, sudah cukup ya Pak. Cukup. Kalau nggak selesai juga. Betul. Jadi mohon maaf yang belum ini ternyata di chat masih banyak Pak. Ini setelah selesai tadi yang nulis banyak lagi. Kan antusiasnya luar biasa.
Dan ini intinya dari apa yang disampaikan Pak Dr. Ferdianto itu gini, kita janganlah merasa ragu untuk menjalankan atau menggunakan alat ini. Ingat bahwa perusahaan sudah menyiapkan segalanya. Ya, dokternya kita ada 3 ya Pak Ferdi ya. Betul, ada Dr. Ferdianto, Dr. Wijaya, saya, Dr. Wijaya, sama Dr. Yusak. Yusak ya. Ini ahli energi. Nah, bahkan ada Sinsekim gitu. Sinsekim 1. Jadi kita ada 4. Dan semuanya open ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi silakan nomor handphone, WA sudah di open. Jadi kalau Ibu belum punya, silakan menanyakan ke leader masing-masing. Dan ya. Di grup pasti ada nomor handphone saya. Ya, di grup pasti ada. Jadi kalau yang ada pertanyaan yang mendetail tentang kesehatan, tentang rekam medis, silakan ke dokter. Kalau leader belum tentu paham tentang itu, tetapi paling tidak leader bisa mengarahkan lah kalau ini seperti apa dan sebagainya dari pengalamannya. Nah, satu hal lagi bahwa terapi iteraker ini tidak akan maksimal bila mana kadang kita lupa minum, itu Pak Dokter. Ya, saya pernah menerapi orang sudah dikasih minumnya, tapi lupa kalau dia belum diminum gitu loh. Saya terapi kok biasanya gini sebentar, ini kok itu lama nggak dia ngerasakan. Nah, saya curiga gitu. Setelah itu saya lihat air minumnya, ternyata belum diminum. Begitu diminum, itu efeknya cepat sekali. Nah, ingat air itu luar biasa. Air aktif itu luar biasa. Ya, baik yang sudah ada di kemasan maupun yang kita blow. Nah, ingat bahwa kalau pertanyaannya apakah ini setelah kita blow harus selesai diminum, lebih baiknya begitu. Tapi seandainya tidak, jangan terbuka sifatnya, yaitu harus diwadahkan atau ditempatkan di botol yang tertutup. Karena saya sudah tes itu masih tertutup, itu energinya masih ada karena tidak terjadi oksidasi. Gitu ya. Kuncinya itu. Jadi apapun penyakitnya, ya hanya Allah Tuhan yang akan menyembuhkan, tetapi ikhtiar kita bagaimana bisa menggunakan alat iteraker ini membentuk atau membuat keluarga kita jadi lebih sehat. Ingat, kesehatan adalah paling utama, karena kalau punya banyak uang tapi nggak sehat gimana? Ya, lebih baik sih tetap sehat dan banyak uang. Intinya bisa berbagi kepada banyak orang juga dan kita bisa menyalurkan berkat kepada orang lain. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri untuk malam ini ya. Minggu depan setiap Jumat kita ada Zoom. Silahkan gunakan, maksimalkan, ajak mitra-mitra yang baru bergabung maupun calonnya untuk bisa diajak ke sini untuk bisa mendapatkan knowledge yang tepat dari sumbernya yang ada. Terima kasih. Saya akhiri. Terima kasih Pak Dr. Ferdianto, teman-teman semuanya, mitra semuanya, Pak Faru, Tendria. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Sugiarto, Pak Dr. Ferdian. Terima kasih. Ya, Pak. Saya live ya.